semua, bertemu lagi dengan saya di IRC 13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, di video kali ini saya kembali menyajikan The Current Issue Corner atau isu-isu terkini. Dan untuk isu kali ini berkaitan dengan rencana penggantian juru bicara Presiden Jokowi, Fajrul Rahman. Seperti diketahui bahwa Fajrul Rahman itu sebentar lagi akan mendapatkan tugas baru sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Kazakhstan. Oleh karena itu, posisinya sebagai jubir Presiden Jokowi harus digantikan oleh orang lain. Nah, inilah yang kini sedang ramai diperbincangkan, kira-kira siapa sosok yang tepat untuk menggantikan Fajrul Rahman tersebut. Nah, saya sendiri melihat sebelum kepada sosok, berbicara dulu terkait dengan kriteria yang kira-kira tepat ya untuk jubir Jokowi. Saya melihat setidaknya menurut saya ada 4 kriteria ya, yang seharusnya dimiliki oleh seorang juru bicara presiden, dalam hal ini Presiden Jokowi atau Joko Widodo. Pertama tentu saja adalah orang yang mampu memahami Jokowi secara utuh. Ya, pikiran-pikirannya, keinginan-keinginannya, gaya komunikasi politiknya, ya, baik verbal maupun non-verbal, pokoknya seutuhnya. Jadi, dia harus bisa memahami. Karena itu, kalau misalnya dia sedang menjalankan tugas, ya, sedang menyampaikan ke publik pesan-pesan, maka orang yang bisa memahami Jokowi itu akan menyampaikan pesan itu secara tepat, secara utuh. Jadi apa yang ingin disampaikan oleh Jokowi, itulah yang disampaikan oleh juru bicara ke publik. Dengan kata lain, seorang juru bicara adalah representasi dari yang diwakilinya, dalam hal ini presiden. Ya. Karena itu tidak bisa dia hanya memahami secara sekilas gitu atau hanya separuh, ya. Harus seutuhnya. Nah, karena dalam komunikasi kalau persepsi nanti beda, bisa akibatnya akan muncul ya kesalahpahaman dan seterusnya. Dan ini tentu saja berbahaya dalam pekerjaan sebagai juru bicara. Yang kedua, menurut saya seorang juru bicara juga harus paham komunikasi dan politik. Meski tidak harus ya berlatar belakang dari kedua ilmu tersebut, tapi paling tidak dia harus paham tentang komunikasi dan politik. Terkait komunikasi artinya diharapkan jubir itu punya keterampilan komunikasi, punya kecakapan. Misalnya ketika dia harus menyampaikan ke publik, tentu itu kan berkaitan dengan komunikasi ke publik. Maka orang yang terampil, orang yang punya kemampuan atau kecakapan, pasti akan mudah tugasnya. Nah, sedangkan yang kedua politik, bagaimanapun tugas jubir presiden itu kental dengan nuansa politik. Maka dia harus paham tentang politik, tentang konfigurasi, tentang relasi lembaga dengan satu lembaga dengan lembaga yang lain, dalam ini presiden dengan lembaga-lembaga yang lain, dan berbagai hal atau situasi politik yang sedang terjadi, dia harus paham, gitu ya. Kemudian yang ketiga, seorang juru bicara, ya, menurut saya adalah orang yang mampu mengontrol diri secara baik. Ya, mengontrol diri itu misalnya dia bisa mengelola emosi dengan baik. Ya, ketika misalnya berhadapan dengan kritikan terhadap Jokowi, ya, kritikan yang pedas, yang keras, bahkan kadang-kadang mungkin kedengarnya terlalu pedas gitu ya. Nah, seorang juru bicara itu idealnya dia tidak meresponnya dengan keras juga, dengan emosional. Dia harus bisa mengelola emosinya. Jadi kalau ada kritikan yang tajam atau pedas itu, bahkan kadang-kadang misalnya kritikannya mengarah ke persoalan personal Jokowi, jangan dibalas dengan cara-cara yang keras
atau menyerang balik dengan personalnya yang penyerang. Menurut saya tidak elegan kalau jubir yang melakukan itu. Kalau jubir, jadi dia harus meresponnya dengan elegan, ya tetap dengan tenang gitu ya, tidak emosi, lalu fokus pada argumentasi. Jadi ketika ada kritikan atau bahkan serangan pada presiden, dia bisa membantahnya dengan argumentasi yang kuat, tanpa harus emosional, tanpa harus merespon dengan sama-sama keras. Jadi sekali lagi, seorang jubir adalah orang yang mampu mengontrol diri, mengontrol emosi. Dan yang keempat, menurut saya seorang juru bicara presiden seharusnya adalah orang yang performa komunikasinya itu lebih santun, ya, lebih elegan. Apalagi kan yang diwakilinya adalah Presiden Jokowi yang dikenal tutur sapanya, bahasanya juga elegan, santun gitu ya, dan seterusnya. Karena itu seorang jubir presiden harus juga merupakan prototipe dari Presiden Jokowi. Jadi bahasanya santun, ya. Misalnya pemilihan kata atau diksi itu juga harus hati-hati. Jangan mudah memilih kata-kata yang misalnya menyinggung. Ya. Meskipun tadi ketika berhadapan dengan kritikan-kritikan yang sangat keras, bahkan mungkin nyinyiran, ya, yang menyerang personal dan seterusnya. Nah, jubir tetap harus memilih kata-kata yang santun, yang elegan. Karena apa? Karena seorang jubir yang komunikasinya santun gitu ya, sebenarnya bukan hanya ya, dia bisa menenangkan suasana, tetapi juga pada saat yang sama dia bisa mengangkat citra dan kredibilitas presidennya. Kan orang bisa melihat dari juru bicara nih, kalau juru bicara misalnya nanti penampilannya kurang bagus gitu ya. Nah, orang juga nanti akan melihat kepada siapa yang diwakilinya, dalam hal ini presiden. Jadi kalau jubirnya performa komunikasinya bagus, memilih diksinya tepat gitu ya, tidak menyinggung orang lain dan seterusnya, pasti itu akan mengangkat kredibilitas presiden. Dan jubirnya tentu saja akan disukai oleh publik ya. Nah, itu beberapa kriteria calon juru bicara Presiden Jokowi. Adapun sosok siapanya, nah mungkin saya belum bisa menentukan siapa nama ya. Ya. Tetapi menurut saya, kalau secara pribadi ya, menurut saya sebaiknya juru bicara Presiden Jokowi itu, pengganti Pak Rahman itu, lebih baik datang dari kalangan profesional. Nah, kalangan profesional itu bisa saja misalnya dari akademisi, kampus, atau dari lembaga-lembaga profesional yang lain, yang tadi memiliki 4 kriteria di atas gitu ya. Itu kira-kira pendapat saya tentang calon juru bicara Presiden Jokowi pengganti Fajrul Rahman. Demikian, mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, tetap semangat.